Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini adalah masih mengenai dimensi 3. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas jarak titik pada garis. Nah, pada video pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah jarak titik pada bidang. Jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Ingat, proyeksi titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Perhatikan gambar. Sini jarak titik E ke bidang ABCD. Titik E jatuh tepat di tengah-tengah bidang ABCD ya. Sehingga titik E itu tegak lurus dengan garis DB dan garis AC. Jadi proyeksinya tepat jatuh di titik F ya. Nah, pada gambar kedua, perhatikan di sini jarak titik K ke bidang GHIJ. Titik K ini tidak terletak tepat di tengah-tengah bidang ya. Nah, sehingga di sini kita akan membuat garis bantunya supaya dia nanti tegak lurus pada bidang. Nah, jadi dia tegak lurus ke sini. Jadi dia tegak lurus ke garis ini ya. Ya. Kemudian di gambar ketiga, jarak titik Q ke bidang MNOP. Kalau ini titik Q tepat jatuh di titik P, sehingga di sini sudah jelas ya. Nah, titik Q ini tegak lurus tepat di garis PO atau di garis PM. Pada gambar 4, di sini perhatikan jarak titik P ke bidang RST. Nah, titik P ini tegak lurus dengan garis RU. Nah, sehingga dia siku-siku di titik W ini ya. Untuk memahami gambar ini nanti akan kita bahas di contoh soal. Nah, sebelum kita membahas contoh, perhatikan di sini langkah-langkah untuk menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Yang pertama, proyeksikan titik pada bidang yang menghubungkan dua titik yang dimaksud. Kemudian temukan segitiga yang memuat garis tersebut. Dan hitung panjang garis tersebut dengan teorema Pythagoras atau luas segitiga. Nah, konsep luas segitiga ini sudah kita bahas pada materi jarak titik ke garis di minggu sebelumnya ya. Nah, contoh pertama. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Jarak titik C ke bidang AFH. Nah, perhatikan gambar di sini. Jarak titik C ke bidang AFH. Di sini kita akan proyeksikan garis dan temukan segitiganya. Nah, di sini kita menemukan segitiga ACO. Ya. ACO. Nah, kita tarik garis dari O ke Q sebagai garis lingkar segitiga ACO. Kemudian jarak titik C ke bidang AFH itu kita wakilkan dengan garis C ke P. Jadi nanti sebagai lingkar segitiga dari segitiga AOC dengan alas AO. Kita belum mengetahui panjang sisi segitiga. Pertama, kita akan mencari panjang sisi AC. AC adalah diagonal bidang dari kubus ABCD. Ingat, rumus untuk mencari diagonal bidang kubus ABCD adalah A akar 2. Panjang rusuknya 4 akar 2. Jadi panjang AC adalah 4 akar 2. Kemudian panjang AO
EO adalah setengah dari diagonal bidang. Tadi kita sudah temukan salah satu diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Jadi setengah kali 4 akar 2 yaitu 2 akar 2. Sehingga panjang EO adalah 2 akar 2. AO. Kemudian kita cari panjang AO dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat, yaitu sama dengan AE panjangnya adalah 4 kuadrat, panjang EO adalah 2 akar 2 kuadrat, yaitu sama dengan akar 4 kuadrat 16, 2 akar 2 kuadrat berarti 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat itu 2, yaitu 4 kali 2 itu 8. 16 ditambah 8 ya 24. Kita sederhanakan 24 adalah 4 kali 6. Akar 4 adalah 2 akar 6. Panjang AO ketemu 2 akar 6. Nah tadi jarak titik C ke bidang AFH itu kita lakukan dengan garis CB. Kita akan mencari panjang CB dengan menggunakan konsep luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali sisi. Nah, sekarang perhatikan segitiga AOC, yaitu setengah dikali pakai alasnya adalah AC dan tingginya OC. Kemudian segitiga dengan alasnya AO, tingginya CP. Paham ya? Nanti kita korek. Nah, AC, panjang AC tadi 4 akar 2. OP, OP adalah tinggi segitiga atau panjang rusuk dari kubus yaitu 4 cm. Kemudian AO tadi ketemu 2 akar 6. Nah, sedangkan CP itu belum diketahui. Jadi panjang CP adalah 4 kali 4 ya, 16 akar 2 per 2 akar 6. 16 dibagi 2, 8. Akar 2 bagi akar 6. Ini bisa dibagi ya. Ini akar 2 dibagi akar 2 habis. Kemudian akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3. Paham ya maksudnya? Nah, di sini kita rasionalkan karena penyebutnya masih berbentuk akar. Berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadi di sini 8 kali akar 3, 8 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3 ya. Jadi jarak titik C ke bidang AFH itu adalah 8 per 3 akar 3 cm kuadrat. Kita ke contoh yang kedua. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di bawah ini. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B. Nah, perhatikan gambar ini. Kita akan mencari garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD melalui titik B. Nah, berarti sini tinggal kita tarik garis ya. Berarti di sini dia tegak lurus pada garis AF. Sekarang kita keluarkan segitiga
A, B, F. Kemudian ini kita tarik garis B, anggap di sini sebagai titik T ya. Jadi ini tegak lurus, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD itu kita wakilkan dengan garis BT. Di sini yang belum diketahui adalah panjang AF. AF adalah diagonal bidang dari kubus. Ingat, panjang diagonal bidang untuk kubus itu adalah A akar 2. Ini rusuknya adalah 4 cm, jadi AF itu panjangnya adalah 4 akar 2. AB adalah rusuk kubus, berarti 4 cm. BF juga rusuk kubus, yaitu 4 cm. Kalau sudah ketemu panjang sisi segitiga ini, berarti sekarang kita akan menggunakan konsep rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, segitiga yang pertama yaitu alasnya AB, tingginya BF. Dan di sini juga segitiga yang kedua, alasnya adalah AF, tingginya BT. Setengah ini bisa kita coret. AB panjangnya 4 cm, BF juga 4 cm, AF panjangnya 4 akar 2, nah BT belum diketahui. Berapakah panjang BT? Ini bisa kita coret ya 4-nya. Jadi panjang BT adalah 4 per akar 2. Nah di sini penyebutnya masih berbentuk akar, berarti kita rasionalkan. Kali akar 2 per akar 2. 4 dikali akar 2, 4 akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. 4 bagi 2, jadi 2 akar 2. Sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah 4 akar 2 cm per segi. Bisa dipahami ya? Contoh yang ketiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik E terhadap bidang BDG. Nah, ingat kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini kita peroleh jarak titik E ke bidang BDG. Di sini kita harus menemukan segitiga yang tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, di sini kita akan keluarkan segitiga EOG ya. Nah, jarak titik E ke bidang BDG itu kita wakilkan dengan garis EP. Ya, dia terletak jatuh di garis EP. Nah, ini kita tarik garis tinggi untuk segitiga EOG. Misalkan kita di sini, ini adalah Q ya. OQ, perhatikan ini, garis OQ kalau kita tarik garis, dia merupakan panjang rusuk dari kubus, yaitu 6 cm. Kemudian EG. EG adalah diagonal bidang kubus ABCDEFGH. Ingat, diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2. Sehingga panjang EG adalah 6 akar 2 cm kuadrat ya. Nah, yang belum diketahui di sini panjang EO. Untuk mencari panjang EO, kita keluarkan segitiga AEO. Panjang AE adalah 6 cm. AO adalah setengah dari diagonal bidang ya. Tadi kita ketahui panjang salah satu diagonal kubus itu adalah 6 akar 2. Jadi di sini setengah kali 6 akar 2. Panjang AO adalah 6 bagi 2, 3 akar 2.
Jadi, panjang EO kita cari menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar dari AE kuadrat ditambah AO kuadrat. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat yaitu 6 kali 6, 36 ditambah 3 kuadrat. Kita kalikan dulu 3 kali 3, 9, kemudian akar 2 dikali akar 2, 2. 9 kali 2, 18. 36 ditambah 18, berarti di sini akar 54. Akar 54 itu bentuk sederhananya berapa? Ya, 9 kali 6 ya. Jadi akar 9 itu 3 akar 6. Jadi panjang EO adalah 3 akar 6. Di sini yang belum diketahui adalah panjang sisi OG. Untuk mencari panjang sisi OG, kita akan keluarkan segitiga COG. OC adalah setengah dari diagonal bidang AC, 6 akar 2 dibagi 2, 3 akar 2. CG adalah panjang tusuk kubus ya, yaitu 6 cm. Jadi panjang OG adalah akar dari OC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, ternyata panjang OG sama dengan panjang EO ya. Coba kita buktikan, benar enggak? Apakah panjang OG sama dengan panjang EO? OC kuadrat 3 akar 2 kuadrat ditambah CG kuadrat 6 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2, 18 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Akar 18 ditambah 36, 54 ya, sama. Hasilnya 3 akar 6. Nah, berarti di sini OG sama dengan EO. Dengan menggunakan konsep rumus luas segitiga, kita akan mencari jarak titik E ke bidang BDG diwakili dengan garis EP, yaitu setengah kali alas segitiga yang pertama yaitu EG dengan tinggi OQ dan luas segitiga dengan alas OG dan tingginya EP ya. Setengah ini kita coret. EG, panjang EG 6 akar 2, OQ panjangnya 6 cm, kemudian OG 3 akar 6, dan EP kita belum ketahui ya. Berarti di sini panjang EP adalah ini 6 kali 6, 36 akar 2 per 3 akar 6. 36 dibagi 3, 12. Akar 2 per akar 6. Kita sama-sama bagi akar 2. Sisanya adalah 12 per akar 3. Nah, ini penyebutnya masih berbentuk akar. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 12 bagi 3, 4 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah 4 akar 3 cm kuadrat. Bisa dipahami ya? Contoh yang keempat. Perhatikan balok berikut. Jarak titik A ke bidang BCHE. Ini ya, titik A ke bidang BCHE. Berarti ini. Bidang BCHE. Kita arsir. Nah, bisa dibayangkan ya.
atau ini gambar yang lebih bagus. Nah, jarak titik A ke bidang BCHE tegak lurus di titik A dengan garis DE. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan segitiga ABE. Jarak titik A ke bidang BCHE kita wakili dengan garis AO. Di sini yang belum diketahui adalah panjang BE. Kita akan mencari BE dengan konsep teorema Pythagoras. Perhatikan di sini panjang AB 8 cm, panjang AE yaitu tinggi balok 6 cm. Kita akan mencari panjang BE, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, ditambah 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36, akar 100. Akar 100 yaitu 10 cm. Nah, kita sudah mengetahui panjang masing-masing sisi dari segitiga ABE. Setelah ketemu, berarti kita akan menggunakan konsep luas segitiga untuk mencari jarak titik A ke bidang BCHE. Yaitu, yang pertama, luas segitiga dengan alas AB tinggi AE, yaitu setengah kali AB kali AE, dan luas segitiga dengan alas BE dan tingginya AO ya. Ini kita coret. AB, panjang AB 8, AE 6, BE panjangnya 10, dan AO belum diketahui, sehingga panjang AO adalah 8 kali 6, 48 per 10. 48 bagi 10, 4,8 cm persegi. Jadi jarak titik A ke bidang BCHE adalah 4,8 cm persegi.